Ya masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kembali dengan saya Urbanus Sateki Apiolmen. Pasti kalian menunggu informasi-informasi dari saya terhadap Bapak JKG. Saya kembali lagi mengajak kita semua untuk mari kita bersama-sama mendengarkan apa statement dari Bapak terkait masyarakat dalam pertanyaan bahwa Bapak punya kasus hukum ini seperti apa. Tapi saya mau kasih tahu kalian hari ini tepat di ulang tahun Merauke di bulan 2 tahun 2024. Bapak akan menyampaikan secara garis besar, tapi yang berikut nanti lebih jelas nanti di deklarasi berikut. Saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan statement dari Bapak terkait yang masyarakat masih bertanya, Bapak nih masalah sudah habis, masalah hukum sudah habis, tapi saya mau kasih tahu, kalian dengar betul-betul, pasti kamu sakit, tapi santai saja. Kalian harus mendengarkan dengan baik. Ya, sedikit di ujung pertemuan ini saya hanya mau katakan kepada seluruh khalayak atau publik di tanah Papua Selatan tentang status saya yang konon menjadi orang pesakit hukum di negara ini karena korupsi. Tapi untuk saudara-saudara ketahui, saya mau sampaikan di kesempatan berbahagia ini bahwa kalau bicara korupsi, sama sekali itu jauh dari cita-cita dan impian saya. Saya bukan menjadi bupati untuk menjadi koruptor. Tapi saya jadi bupati untuk menjadi pelayan yang bisa dikenang sepanjang masa oleh masyarakat yang pernah mengalami naungan kepemimpinan saya selama 2 periode dari 2000, 2005, 2010. Kasus yang sudah menimpa saya dan muncul berbagai bahasa jualan yang disampaikan bahwa itu masih terlilit kasus. Memang ada fakta seperti itu. Tapi kasus sebenarnya ini kasus yang kemudian kasus jualan. Seperti Yudas menjual Yesus. Dan yang menjual itu adalah rasulnya sendiri dari 12 rasul. Dan kasus ini juga terjadi dalam diri saya. Yang menjual saya itu adalah bekas anak buah saya sendiri. Saya tidak mau sebutkan namanya. Tapi pada suatu saat masyarakat akan tahu. Singkat ceritanya, kasus ini bergulir. Karena penyebab terjadinya jual-menjual kasus yang bukan kasus itu mulai dari jabatan bupati dan juga jabatan ketua DPRD. Jadi ada dua pihak yang kemudian merasa seperti terhambat untuk mencapai cita-citanya. Satu untuk bupati, satu untuk ketua DPRD Kabupaten Merauke. Lalu mereka berkonspirasi melakukan konspirasi kriminalisasi. Kriminalisasi yang sangat luar biasa. Sampai saya diperadabkan sampai ke pengadilan Tipikor Jayapura. Tuduhannya adalah saya melakukan korupsi 18 miliar. Padahal anggaran yang kita siapkan untuk membayar pengrajin kulit buaya itu 20 miliar dalam APBD Merauke tahun 2010. Yang diatur di kode rekening 5220312 itu tentang belanja penunjang tugas pemerintahan, yaitu sama halnya dengan taktis atau biaya operasional bupati. Kalaupun benar saya korupsi,
kenapa cuma 18 miliar? Mestinya tuduhan saya itu harus 20 miliar. Karena paket anggaran yang kita siapkan untuk membayar itu adalah 20 miliar, bukan 18 miliar. Ya, di sini ada kalimat-kalimat dakwaan bahwa saya merugikan negara. Nah, sekarang saya jelaskan singkat saja, nanti kesempatan lain saya akan ungkapkan. 20 miliar itu mestinya angka yang memang harus menjadi dakwaan. Kenapa cuma 18? Nah, 2 miliar itu Bank Papua selaku pemegang kas daerah itu sudah membayar langsung. Setelah SP2D surat perintah pencairan dana dari Bendahara Umum Daerah, dari Sekretariat Daerah masuk ke Bank Papua meneliti seluruh dokumen, dan setelah itu melakukan pembayaran dengan mekanisme transfer, jadi tidak langsung bayar uang gelondongan. 2 miliar punya negara dipotong, jadi sisa 18 miliar. 18 miliar itulah yang dibayar di rekening 7 pengrajin itu. Semua rekening koran fotokopinya saya ada pegang dari Bank Papua. Itu menjadi bukti. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang kalau kita menggunakan logika yang baik, logika positif. Kenapa kok dalam tuduhan melakukan korupsi 18 miliar? Mestinya ada 20 miliar yang itu korupsi. Tapi kenapa yang 18 miliar sudah dibayar menjadi hak pihak ketiga, yaitu 7 pengrajin? Terus uang mana yang saya ambil? Kalau bicara kerugian negara, kalau pajak tidak dibayar itu kerugian negara. Tapi kalau pajak sudah dibayar, di mana kerugian negara? Dan kasus saya ini kasus yang dipaksakan. Kenapa? Terus-menerus melakukan tekanan dengan sejumlah bargaining yang dilakukan. Dan bargaining itu ya kita udah tahu. Bargaining pertama untuk mengkasuskan saya tanpa 2 alat bukti itu adalah tanah 18.000 hektar yang ada di Alpasera. Kalau Yesus dijual Yudas itu cuma sekeping uang dinar, atau berapa uang dinar. Saya dijual anak buah saya itu, dulu bekas anak buah saya itu 18 miliar. 18.000 hektar di tanah Alpasera. Jadi itulah yang membuat sampai seakan-akan saya sedang bermasalah secara hukum. Kalau misalnya ditilik dengan benar, saya tidak ada masalah dengan negara. Bukti bahwa saya tidak ada masalah dengan negara. Kenapa negara bisa kasih saya penghargaan, 17 penghargaan? Terakhir sebagai tokoh nasional, tanggal 23 Agustus tahun 2010 di Istana Negara oleh Presiden SBY, selaku tokoh nasional. Dan ini kejahatan. Ya. Hal yang kedua, bukti bahwa perkara ini adalah perkara pesanan. Waktu saya ditahan di Bareskrim Polri, Mabes Polri, setiap hari Rabu itu ada kunjungan, ada besukan. Nah, pada saat itu anak-anak yang mendampingi saya selama itu mereka lagi tunggu. Nah, secara tidak sengaja ada yang nyeletuk. Oh, besok YGG pulang, bebas. Nah, ada seorang saudara yang dikirim untuk mematai-matai itu hadir pada saat itu. Lalu nyeletuk ngomong, tunggu saya telepon dulu Bupati. Nah, apa urusannya Bupati dengan penahanan YGG di Bareskrim? Yang punya kepentingan ini negara. Di dalam proses hukum bangsa ini, Kejaksaan Negeri itu adalah pengacara negara. Kejaksaan Negeri itu adalah pengacara negara.
kalau pada saat itu ada yang nyeletok bahwa YGG besok bebas, besok keluar, yang mestinya berkepentingan di situ adalah kejaksaan selaku pengacara negara. Tapi kenapa yang kemudian keluar ungkapan bahwa tunggu saya telepon bupati dulu? Itu satu. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa perkara ini bukan perkara pidana murni, tapi perkara yang dipaksakan untuk menghukum saya, mengganjal saya supaya seluruh karier politik saya selesai. Itu yang satu. Yang kedua, pada saat Bapak Wapres beberapa saat lalu berkunjung ke Merauke dan kita adakan pertemuan di Hotel Swiss Bell, saya selaku tokoh masyarakat diminta untuk memberikan pandangan tentang penanganan situasi Papua dan bagaimana daerah-daerah otonomi baru ini ditangani. Lalu saya berikan pandangan-pandangan. Beliau tertarik dengan beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan. Lalu meminta kepada salah satu deputi, dan deputi itu salah satu anak Papua yang sekarang sudah jadi PJ Pegunungan Tengah. Ya. Diminta untuk saya datang ke sana lagi untuk bertemu beliau dan memberikan masukan-masukan lebih rinci tentang ya ke sana, dan saya pergi. Dan setelah itu kan ada foto yang beredar lewat medsos. Nah, yang marah-marah pada saat itu adalah bupati marah-marah kepada Kapolres dan Kajari. Kenapa tidak tahan itu si narapidana itu? Nah, dari sisi logika ini nih yang kedua ini. Satu ungkapan dari sebuah cerita di balik kasus yang saya alami dalam proses kriminalisasi karena dipesan untuk menghambat saya itu. Ini Tuhan mengungkapkan yang kedua kali. Yang ngamuk bupati, bukan Kajari selaku pengacara negara. Kan saya berada di bawah. Kalau saya adalah terpidana dan saya adalah narapidana, persoalan mekanisme hukum di negara hukum Indonesia ini kan itu di bawah kendali dua lembaga ini. Jadi yang pertama, bahwa proses ini di bawah kendali Kejaksaan Negeri sampai Kejaksaan Agung selaku pengacara negara. Dan pertanyaan saya, kenapa bupati yang ngamuk? Nah, ini semakin jelas bahwa perkara saya itu adalah pesanan Bupati Merauke. Semoga semua masyarakat setelah mendengar penjelasan saya yang singkat ini, nanti di kesempatan berikut setelah Pilpres, kita akan buka semua hal yang berkait dengan kejadian luar biasa di keuangan daerah Kabupaten Merauke. Contoh kecil saja yang mau saya sampaikan, judul-judulnya saja. Nanti soal penjelasannya itu saya akan genapi. Tapi pertama, bahwa kasus yang saya alami itu kasus pesanan. Saya tidak ada masalah dengan negara, saya hanya punya masalah dengan dua kelompok saudara yang sudah menyalahgunakan ya posisinya. Yang dulu justru saya besarkan dua pihak itu, tapi kemudian menjadi bumerang bagi saya. Itu resiko bagi saya. Tapi saya tetap bertahan untuk mempertahankan martabat saya yang sudah dihancurkan oleh pihak-pihak ini gitu. Jadi untuk itu saya juga punya hak untuk meluruskan segala macam hal yang dihembuskan oleh kalangan-kalangan ini gitu. Jadi contoh yang mau saya sampaikan, silpa APBD Merauke 250 miliar yang saya tinggalkan, yang kemudian tidak masuk di APBD tahun berikutnya sebagai pendapatan daerah tahun berikutnya itu silpa 250, kemudian
100 miliar di Bank Mandiri itu dari hasil bagi hasil revenue atau revenue sharing dari KSO 4 pesawat kita. Itu yang kedua, lalu sewa pesawat, mesin-mesin kita, lalu mesin yang sudah dijual, asetnya dan segala macam. Selama sewa mesin pesawat itu hasilnya masuk ke mana? Masuk ke pendapatan daerah, di kas daerah, atau masuk ke kantong siapapun. Itu yang isu-isu yang berikut yang kita akan ungkapkan dan kita akan minta supaya tim penegak hukum terpadu itu melakukan investigasi dari kejadian luar biasa di Kabupaten Merauke dalam pengelolaan keuangan daerah sejak saya tinggalkan jabatan bupati ini sampai sekarang ini. Lalu soal beras raskin, itu semua kita udah lapor ke Polres Merauke, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Padahal itu jelas-jelas beras raskin dengan merek Bulog di Karung itu sedang diupload di salah satu tempat. Ya, itu semua fotonya lengkap. Ya, jadi dengan mobil kuning, platnya sudah jelas juga ada gitu. Tapi itu kemudian tidak diproses. Lalu kemudian pabrik tapioka di Kamnosari 35 miliar, mubasir sampai sekarang, mesin pabriknya nggak ada, rumahnya sudah mau hancur, itu di Kamnosari di Yagobob. Ya. Kemudian untuk permainan lain, soal tanah-tanah yang sedang terjadi di MAM, ada seseorang pejabat dari Merauke yang dia membeli tanah 5.000 dari seorang Namek di sana, dan itu saya pikir arahnya adalah karena perusahaan Korea itu sulit untuk mendapatkan tanah karena dia belum menyelesaikan kewajibannya, karena ini wan prestasi atas komitmen yang sudah dilakukan dalam kontrak. Itu yang tidak dilakukan sehingga masyarakat belum mau melepaskan tambahan luasan yang dikehendaki oleh perusahaan ini. Tetapi ada pejabat yang kemudian pergi ya membayar. Saya pikir ini kan dugaan saja. Dugaan kan boleh-boleh saja sebelum diungkapkan. Itu jangan sampai katalnya itu uang dari perusahaan lalu dikasih, dipura-pura membeli, lalu itu menjadi aset daripada perusahaan itu. Saudara-saudari, saya kira kita sudah sampai di penghujung pertemuan ini. Semoga perayaan ini menjadi titik dari perjalanan kita yang terus kita tempuh. Moga-moga di basis-basis perjalanan pemerintahan ini akan terlahir tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki tanggung jawab nurani yang tinggi, memiliki martabat dan etika pemerintahan sebagai pamong yang baik bagi semua masyarakat. Itu harapan saya di penghujung ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tetapi kalau sudah ada yang berjualan, masa saya tidak bisa luruskan jualan itu. Jadi kesempatan ini saya ambil untuk saya luruskan. Jualan-jualan pembusukan yang ingin menghambat saya dalam langkah, karena saya tidak pernah merugikan orang. Kalau ada yang saya rugikan, tolong datang sama saya, kasih tahu bahwa saudara pernah. Kalau saya tidak rugikan orang, ya jangan bicara seenaknya gitu. Seperti yang terjadi di beberapa kesempatan di beberapa masyarakat. Dan untuk ini saya sampaikan salam untuk seluruh masyarakat Papua Selatan. Kamu yang ada di Merauke, yang ada di Bovendigul, yang ada di Mapi, yang ada di Asmat. Saya kasih tahu, saya tetap akan maju, apapun risikonya. Terima kasih. Tuhan mengiringi langkah kita, dan saya tutup dengan firman. Amos 9:15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Lalu siapa yang harus memimpin tanah yang diberikan? Yosua 1:6. Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya engkau memimpin bangsa ini memiliki negeri. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi itulah penutup firman. Saya tetap maju. Kalau berkenan, ya mari kita sama-sama sukseskan pilkada besok, supaya
benar-benar ini pilkada ini tidak lahir karena kecurangan, tapi pilkada ini murni. Rakyat mengendaki siapa yang terbaik untuk negeri terbaik ini. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Salam hangat dalam perayaan Hari Jadi Kota Merauke yang ke-122. Demikian saya Urbanus pamit.